Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah. Pengantar Juz 7. Pengantar Juz 7. Di antara begitu banyak surah-surah di dalam Al-Quran yang berjumlah sampai 114 surah, ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah. Oleh karena itu, surah Al-An'am ini mengandung riwayat yang istimewa. At-Tabrani meriwayatkan yang diterima sanad riwayat ini dari Ibnu Abbas bahwasanya surah sepanjang ini mengandung 165 ayat. Adalah satu-satunya surah yang sekaligus diturunkan pada satu malam di Mekah. Ditambah lagi dalam riwayat At-Tabrani bahwa 70.000 malaikat turun mengiringi ketika ayat-ayat yang 165 itu turun, yang semuanya mengucapkan tasbih kepada Allah. Asma binti Yazid menguraikan pula yang dibawakan oleh Sufyan Tsauri, menjelaskan bahwa surah yang satu ini turun sekaligus. Saat itu Nabi SAW sedang mengendarai seekor unta. Ketika ayat turun, unta itu tidak dapat mengangkat kakinya karena terlalu berat, sehingga tulang-tulangnya itu serasa hendak patah karena beratnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih dirawikan oleh Muslim, Nabi pernah bersabda berkenaan dengan keistimewaan turunnya surah ini. Nabi bersabda, "Laqad sayya'a hadhihi surata minal malaikati masaddal ufuq." Malaikat-malaikat telah mengawal turunnya surah ini demikian banyaknya sehingga memenuhi ufuk. Hadis riwayat Muslim. Dirawikan pula dalam hadis yang lain oleh At-Tabrani bahwa Nabi SAW bersabda, "Nazalat suratul an'ami ma'aha muqibu minal malaikati saddama bainal khafiqaini lahum zajallu minat tasbihi wal ardu bihim mutartabju." Telah diturunkan surah Al-An'am dikawal oleh segolongan besar malaikat sampai memenuhi segala penjuru dan semuanya mengucapkan tasbih dan bumi pun jadi guncang. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketika itu Rasulullah SAW membaca Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim. Amat sucilah Allah yang maha agung, maha sucilah Allah yang maha agung. Dan ada lagi hadis-hadis lain yang sama maksudnya, menerangkan bahwa 165 ayat dari surah Al-An'am ini turun sekaligus, diiringkan oleh malaikat 70.000 banyaknya. Artinya banyak sekali malaikat yang mengiringkan, dan malam turunnya surah ini hebat sekali. Bumi seakan-akan berguncang dan tasbih malaikat menggaum memenuhi ruang angkasa. Diambil kesan dari segala riwayat ini, yang satunya menguatkan yang lain, sehingga ahli-ahli tafsir selalu tidak ketinggalan membawakan riwayat surah ini. Sebab surah Al-An'am ini adalah surah ke-6 dan surah Al-A'raf surah ke-7 dimulai menghitung dari Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terhitung surah pendek yang hanya mengandung 7 ayat. Tetapi sampai surah Al-A'raf telah dimasukkan ke dalam surah 7 yang panjang. Malahan ada ahli-ahli tafsir dan penyelidik sejarah turunnya surah-surah berpendapat surah Al-Anfal dan surah At-Taubah atau Baro'ah pada asalnya ialah satu surah. Kemudian keduanya dipisahkan dengan tidak membacakan dan tidak menuliskan bismillah pada awal surah Al-Baro'ah atau Taubah. Dengan demikian surah
Al-An'am ini termasuk ke dalam surah yang panjang-panjang itu? Apakah sebabnya surah Al-An'am ini diturunkan sekaligus, diiringkan oleh 70.000 malaikat, turun pada satu malam, dan bumi seakan-akan terguncang. Unta yang membawa Nabi pun tidak sanggup melangkahkan kaki karena beratnya tekanan ayat ketika ia turun. Hal ini dapat dipahami jika kita merenungkan isi dan intisari dari ayat-ayat yang tersusun dalam surah Al-An'am ini. Keutamaan isinya ialah karena ia mengandung intisari sejati dari risalah, dari kerasulan Nabi Muhammad SAW itu. Ia mengandung akidah pokok utama kepercayaan tauhid seorang muslim. Surah-surah yang sebelumnya yang panjang-panjang, mulai dari Al-Baqarah hingga Al-Ma'idah, telah menerangkan berbagai hukum sebagai peraturan mengenai masyarakat Islam secara terperinci sampai memperkatakan peraturan bermasyarakat, mengatur nikah kawin, talak rujuk, membagi-bagikan pusaka atau faraid orang yang telah wafat, mengatur siapa saja yang boleh dikawini, dan bagaimana pula peraturan mengerjakan haji, hingga peraturan jual beli, tulis menulis, soal utang piutang. Maka pada surah Al-An'am Allah kembali menerangkan tentang akidah pegangan hidup sejati bagi seorang muslim. Kepercayaan pada keesaan Allah dan kepercayaan urutan setelahnya. Percaya kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, pada hari kiamat, dan pada perhitungan takdir yang harus dihadapi di dalam hidup ini. Kemanapun seorang muslim menghadapkan wajahnya. Oleh sebab itu dapatlah dipahami mengapa surah ini diturunkan sekaligus. Surah ini yang diturunkan di Mekah, yaitu sebelum hijrah ke Madinah. Menurut bunyi pepatah Melayu yang terkenal, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditumpang bagi sekalian muslim yang telah menyediakan dirinya menjadi pengikut Rasul. Oleh sebab itu, selama hidup dan berjuang di Mekah 13 tahun lamanya sebelum hijrah ke Madinah, akidah inilah yang terlebih dahulu dimatangkan dan diresapkan dalam jiwa setiap yang telah mengaku beriman kepada Allah. Bertambah teguh orang memegang akidahnya, bertambah ringanlah segala yang berat, bertambah mudahlah segala yang sukar, dan bertambah dekat segala yang jauh. Berturut-turut dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Ma'idah, manusia diingatkan tentang peraturan yang harus dijalankan, syariat yang harus ditempuh. Dengan demikian, dalam surah Al-An'am, manusia kembali dimantapkan akidahnya dalam 165 ayat, sehingga mereka sanggup menghadapi segala kemungkinan yang dihadapi. Oleh sebab itu, jika kita membaca surah Al-An'am, yang harus kita ingat ialah kesediaan jiwa menghadapi segala segi dari kehidupan, ketaatan kepada Allah, dan cinta yang tidak berbelah lagi, memberi nilai hidup yang fana di dunia ini agar mencapai baqo di akhirat kelak. Inilah rahasia yang terkandung di dalam surah Al-An'am yang kami harap tiap-tiap ayatnya dapat membuka jalan baru dan jalan lurus dan kehidupan yang tidak mengenal ragu dan bimbang untuk menuju kebahagiaan dalam melalui Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus.